Imam Lapeo sama halnya dengan manusia lainnya. Ia meninggal dunia pada tanggal 27 Ramadan, waktu kematian seorang hamba Allah yang diyakini sebagai waktu yang sangat baik. Kematian adalah kejadian biasa, namun dalam proses kematian itu, khususnya pada diri Imam Lapeo, oleh murid-muridnya, memiliki misteri tersendiri. Imam Lapeo, pada saat berselang beberapa waktu kematiannya, ia kemudian hidup kembali. Sebagian besar pengikut dan muridnya meyakini bahwa dalam proses kematian Imam Lapeo telah diberi hidayah dengan diberi kesempatan untuk bertemu dan menyaksikan para malaikat serta para nabi. Setelah pertemuan itu, Imam Lapeo kembali dihidupkan dalam waktu yang sangat singkat. Ia kembali ke dunia atau dihidupkan kembali dengan tujuan untuk menyampaikan petuah kepada sanak keluarga, murid-muridnya, dan pengikutnya. Pesan Imam Lapeo setelah dihidupkan dari kematiannya adalah, Imam Lapeo kembali menyampaikan kepada umat bahwa kunci beragama atau Islam sebetulnya terletak pada kesungguhan, komitmen kita dalam beragama, dalam arti berislam secara keseluruhan dan memahami serta mengamalkan Islam secara kafah. Setelah menyampaikan petuah itu, kemudian Imam Lapeo kembali, dalam arti meninggal kembali. Proses kematian itu pula lah yang memperlihatkan keanehan dan misteri. Prosesi pelayatan jasad Imam Lapeo sebagaimana manusia lainnya. Setelah dimandikan dan dikafani, diyakini oleh sebagian murid dan pengikutnya bahwa jasad almarhum menghilang. Namun demikian, tidak berarti prosesi penguburan tidak dilakukan. Penguburan tetap dilakukan, namun diyakini bahwa yang dikuburkan di makam sekarang terletak di Masjid Nur At-Taubah Lapeo hanyalah kain kafannya. Oleh para peziarah, bangunan makam Imam Lapeo berbentuk segi empat dengan arah menghadap arah utara selatan. Pada sisi utara terdapat undakan sebanyak 5 dan pada sisi selatan terdapat 6 undakan. Undakan itu mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi karena undakan tersebut dapat berfungsi sebagai sarana dakwah yang menyampaikan konsep dan ajaran Islam, yakni rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Nisan makam Imam Lapeo hanya 1 buah, terbuat dari bahan kayu eboni berbentuk gada. Penempatan makam dalam satu kompleks dengan masjid adalah manifestasi atas penempatan orang-orang yang dihormati, sekaligus menjadikan pemahaman sebagian masyarakat sebagai makam yang sakral. Mensakralkan makam seorang tokoh apabila untuk mengingatkan kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu perilaku benar. Namun, apabila pensakralan dijadikan sebagai media meminta sesuatu, maka keyakinan itu menyimpang dari ajaran Islam dan pasti tidak sesuai dengan keinginan Imam Lapeo pada masa hidupnya. Beberapa keluarbiasaan yang dipahami dan berkembang pada sebagian anggota masyarakat, antara lain, pada masa hidup Imam Lapeo, pernah sedang melakukan dakwah di daerah Mamuju. Dalam dakwah itu, ia didatangi oleh beberapa orang yang mempunyai kemampuan ilmu sihir. Dalam masyarakat dikenal dengan sebutan doti. Dalam proses dakwah itu, Imam Lapeo ditantang oleh orang-orang tersebut dengan mengajukan syarat. Apabila Imam Lapeo mampu melawan, maka mereka akan mengikuti ajarannya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Lapeo mampu menahan ilmu sihir orang-orang tersebut. Beberapa sumber kemudian mengemukakan bahwa orang-orang tersebut akhirnya menjadi murid Imam Lapeo. Cerita lain yang pernah dikemukakan oleh orang-orang tertentu dan menjadi cerita dalam sebagian anggota masyarakat, yakni pada suatu saat ada seorang nelayan yang kapalnya akan tenggelam. Namun, dalam kondisi yang sulit, nelayan tersebut seakan-akan melihat Imam Lapeo datang menolong, sehingga perahunya tidak tenggelam. Dalam cerita itu, diyakini bahwa Imam Lapeo pada saat bersamaan berada di masjid sedang melaksanakan sholat. Keanehan lain yang pernah terjadi diungkapkan oleh murid-muridnya. Pada suatu ketika, ia didatangi oleh seorang penagih hutang. Setelah orang yang menagih hutang itu duduk bersama Imam Lapeo, setelah dipersilahkan duduk, pada saat itu, ia berusaha dan berdoa agar dapat membayar hutang. Atas izin dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama kemudian, datanglah salah seorang dari Pindrang membawakan bahan makanan dan uang yang cukup, bahkan lebih untuk dibayarkan utang. Cerita-cerita itu bahkan hingga sekarang masih banyak yang muncul dalam masyarakat, seperti terjadi kemiringan pada menara Masjid Lapeo yang kemudian lurus kembali. Bahkan bahan bangunan berupa semen yang digunakan untuk membangun masjid, tidak diketahui siapa yang datang ke Bosowa
untuk meminta bantuan semen. Kemudian diyakini bahwa yang datang meminta bantuan itu adalah Imam Lapeo sendiri yang menjelma seperti seorang tua. Mengenai keluarbiasaan yang terjadi pada diri Imam Lapeo dan cerita yang berkembang dalam masyarakat oleh beberapa murid dan keturunannya dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan mungkin saja terjadi. Hal itu didasarkan pada keyakinan bahwa kejadian-kejadian itu bisa saja terjadi dan bahkan bisa terjadi pada siapapun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan. Kejadian luar biasa bisa saja terjadi atas pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci semua itu terletak pada sejauh mana kedekatan orang kepada Allah yang diungkapkan dalam bentuk menyatunya dengan Allah Nur Ilahiyah. Video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.